Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhanatul Istianah, NIM 226121117 dari kelas 5D. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari penugasan UAS mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Untuk pertanyaan yang pertama, sebutkan klasifikasi mazhab tasawuf, tokoh-tokohnya, dan konsep ajarannya. Tasawuf diklasifikasikan dalam 3 mazhab besar. Yang pertama yaitu ada tasawuf akhlaki yang berfokus pada pembentukan akhlak mulia dan pembersihan hati dari sifat-sifat tercela. Tokoh utama mazhab ini adalah Imam Al-Ghazali yang menekankan pentingnya tasawuf untuk menyempurnakan moral manusia. Yang kedua ada tasawuf falsafi, menggabungkan ajaran tasawuf dengan filsafat yang dipelopori oleh tokoh seperti Ibnu Arabi. Konsep utamanya adalah wahdatul wujud, yakni keyakinan bahwa seluruh keberadaan adalah manifestasi dari Allah. Yang ketiga ada tasawuf al-amali, lebih menekankan pada praktik atau amalan-amalan spiritual seperti zikir, wirid, dan muraqabah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tokohnya antara lain Abu Yazid Al-Bustami. Inti ajaran tasawuf dari berbagai mazhab ini adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui penyucian diri, pengendalian hawa nafsu, dan kesadaran akan kehadirannya. Pertanyaan kedua, menurut Syekh Zunnun Al-Mishri bahwa taubat itu ada 3 macam, sebutkan dan jelaskan masing-masing. Baik, 3 macam taubat menurut Syekh Zunnun Al-Mishri. Yang pertama ada taubat awam, yaitu taubat dari dosa-dosa lahiriah seperti mencuri, berbohong, atau melakukan tindakan maksiat. Contohnya adalah seseorang yang menyesali perbuatannya setelah mencuri dan berjanji tidak akan mengulanginya. Yang kedua ada taubat hawas, yaitu taubat dari dosa-dosa batin seperti iri hati, sombong, dan riya. Misalnya seseorang berusaha menghilangkan perasaan iri ketika melihat kesuksesan orang lain. Selanjutnya yang ketiga ada taubat hawasil hawas, yaitu taubat dari segala kelalaian hati dalam mengingat Allah. Hal ini termasuk melepaskan ketergantungan pada duniawi meskipun hal tersebut halal. Contohnya adalah seorang ulama yang memperbanyak zikir untuk menjaga hatinya tetap terpaut pada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ketiga, jelaskan syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat disertai contohnya. Baik, yang pertama adalah syariat. Syariat adalah hukum lahiriah yang mengatur ibadah dan muamalah seperti sholat, zakat, dan puasa. Yang kedua ada thariqat. Thariqat adalah jalan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan seperti zikir dan wirid. Yang ketiga ada hakikat. Hakikat adalah pengalaman batiniah yang mendalam seperti merasakan kehadiran Allah dalam setiap ibadah. Selanjutnya yaitu ma'rifat adalah puncak perjalanan spiritual berupa pengenalan sejati terhadap Allah melalui pengalaman spiritual dan penghayatan mendalam. Sebagai contoh, seseorang menjalankan sholat sebagai syariah menambah kekhusyuan melalui zikir atau thariqat, merasa keikhlasan dan ketenangan saat sholat atau hakikat, hingga akhirnya menyadari kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupannya yang disebut dengan ma'rifat. Pertanyaan selanjutnya nomor 4 yaitu sebutkan dan jelaskan 10 tanda mahabbah ilahiyah. Mahabbah ilahiyah atau cinta kepada Allah memiliki tanda-tanda berikut ini. Yang pertama, rindu kepada Allah, yaitu selalu merindukan pertemuan dengan Allah baik di dunia melalui ibadah maupun di akhirat. Yang kedua, mengutamakan keridhaan Allah, yaitu mendahulukan kehendak Allah di atas segalanya. Yang ketiga, banyak mengingat Allah, zikir dan ingatan kepada Allah selalu hadir dalam setiap aktivitas. Yang keempat, bersyukur kepada Allah, yaitu mensyukuri segala nikmat dalam setiap keadaan. Yang kelima, takut kehilangan cinta Allah, yaitu khawatir akan hal yang menjauhkan dari kasih sayangnya. Yang keenam, taat kepada Allah, yaitu melaksanakan perintahnya tanpa ragu atau keluhan. Yang ketujuh, berserah diri, yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah dengan penuh keikhlasan. 8. Menyayangi ciptaannya, yaitu berbuat baik kepada sesama sebagai wujud cinta kepada Allah. Nomor 9. Menjauhi maksiat, yaitu menghindari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir nomor 10, bahagia dalam ibadah, yaitu merasa tenang dan damai ketika beribadah kepadanya.
Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 5. Jelaskan konsep ajaran tasawuf falsafi yang berupa wahdah al-syuhud, wahdah al-wujud, hulul, dan ittihad dengan disertai contoh dan analogi logisnya. Yang pertama, wahdah al-syuhud, yaitu kesadaran bahwa segala sesuatu yang dilihat manusia adalah tanda kebesaran Allah. Contohnya, seseorang melihat keindahan alam dan menyadari bahwa itu adalah cerminan kebesarannya. Yang kedua ada wahdah al-wujud, yaitu yang mengajarkan bahwa seluruh keberadaan adalah manifestasi dari Allah seperti cermin yang memantulkan cahaya dari satu sumber. Yang ketiga hulul, yaitu keyakinan bahwa Allah dapat bersemayam dalam diri manusia tertentu, biasanya yang dianggap suci. Yang keempat, ittihad, yaitu penyatuan jiwa manusia dengan Allah melalui penghayatan spiritual mendalam seperti tetesan air yang menyatu dengan lautan. Semua konsep ini menunjukkan berbagai pendekatan filosofis terhadap hubungan manusia dengan Allah dalam tasawuf falsafi. Oke, mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Apabila ada kurang lebihnya atau salah kata, saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.